Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya Mama Bunda yang senantiasa mengajar putra-putrinya di rumah, yang insya Allah niat baik Bunda akan digantikan dengan dijadikannya putra-putri yang sholih dan sholihah. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Azka Nur Hadi. Anak-anakku, tak terasa ya, hampir 2 tahun ini kita belajar dari rumah, jauh dari teman-teman sekolah yang biasa hadir mewarnai hari-hari kita. Meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, kita tetap belajar di rumah. Tentu ada banyak keterbatasan selama belajar di rumah, tapi itu tentu tak mematahkan semangat kita untuk menggali ilmu demi masa depan yang cerah. Go! Semangat, semangat, semangat! Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah lebih berkahnya, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah dan ilmu kita diberikan manfaat. Dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku, sebelum beranjak ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu bersikap percaya diri. 2. Siswa mampu bersikap mandiri. Nah, anak-anakku, pasti kalian sebelumnya sudah belajar mengenai materi hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang, ya, betul sekali, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ataupun budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah budi pekerti yang dibentuk oleh Al-Quran. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengerjakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti meninggalkannya. Oleh karena itu, Allah membekali dalam diri Nabi Muhammad berupa akhlak yang besar, seperti sifat pemalu, dermawan, berani,
pemaaf, penyantun, percaya diri, mandiri, dan semua akhlak terpuji. Nah, coba sekarang kalian amati, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, di mana Nak Hadi sedang memakai kaos kaki sendiri tanpa dibantu oleh orang tua karena Hadi memiliki sifat mandiri. Gambar kedua, di mana Hadi berangkat ke sekolah tanpa diantar oleh orang lain ataupun diantar oleh orang tua. Gambar ketiga, Aisyah sedang menyampaikan materi di depan teman-temannya. Ya, itu merupakan sifat percaya diri. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, salah satu akhlak ataupun budi pekerti dari Nabi Muhammad yang mesti kita contoh adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi setiap muslim harus introspeksi terus apa yang telah diperbuatnya untuk masa depannya. Artinya, kaum muslimin harus menyiapkan diri agar sukses masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, jika ada orang muslim yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, ia termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, kita contohkan akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu percaya diri dalam melakukan dakwahnya dengan penuh keimanan yang kuat. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita selalu percaya diri, karena orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak pernah ragu-ragu. Tuh, itulah pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin dan percaya pada kemampuan diriku sendiri.
Baik anak-anak, selain sikap percaya diri yang dimiliki Nabi Muhammad juga memiliki sikap mandiri yang harus kita teladani. Coba nih anak-anak, siapa yang tahu apa itu sikap mandiri? Ya, betul sekali. Sikap mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara sendiri tanpa arahan atau bergantung dengan orang lain. Nah, hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau hidup mandiri tanpa didampingi kedua orang tuanya. Bahkan ayahnya meninggal sejak Rasulullah masih di dalam kandungan. Kemudian saat usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan ibundanya untuk selama-lamanya. Ketika berusia 12 tahun Nabi Muhammad SAW tetap mandiri. Pergi ikut pamannya, siapa? Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Sampai pada akhirnya usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah, manusia terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Beliau nabi yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga pada semua orang, termasuk kita sebagai umatnya yang harus mencontohkan akhlak, sikap, budi pekerti beliau. Oleh karena itu, sikap mandiri harus kita tanamkan sejak kecil. Mengapa? Karena untuk melatih kita hidup disiplin serta meningkatkan rasa tanggung jawab kita. Apa sih contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, setelah belajar nih, kalian harus merapikan kembali buku atau alat tulis lainnya secara sendiri, mengerjakan segala keperluan sendiri, seperti mencuci pakaian, menyapu rumah, ataupun mencuci piring. Sikap mandiri juga memberikan banyak manfaat loh bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah yang pertama, melatih kita untuk bersikap tanggung jawab. 2. Melatih kedisiplinan. 3. Tidak selalu bergantung dengan kehidupan orang lain, serta mengembangkan rasa percaya pada diri sendiri. Nah, itu adalah sikap mandiri. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai.
Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung kontak Bapak ya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.